Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan materi kita untuk kalkulus 2 ini, yaitu mengenai fungsi eksponensial alami. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fungsi logaritma alami, di mana fungsi logaritma alami adalah fungsi yang diferensiabel, artinya bisa diturunkan gitu ya, karenanya ia kontinu. Nah, kontinu itu, fungsi yang kontinu itu seperti apa? Ini sekilas lagi ya, mengingatkan mengenai fungsi kontinu dan diskontinu. Jadi fungsi kontinu itu adalah fungsi yang tidak ada loncatan, tidak ada lubang, tidak ada putus pada grafik seperti fungsi fx sama dengan x kuadrat. Grafiknya seperti ini ya. Seperti parabola seperti ini. Sedangkan grafik fungsi yang diskontinu atau diskrit yaitu dia ada putus grafiknya. Seperti pada fungsi fx sama dengan 1/x, di mana dia tidak kontinu di x sama dengan 0. Karena ketika kita masukkan x sama dengan 0, maka 1/0 itu tidak terdefinisi. Untuk itu dia tidak ada range atau tidak ada hasil di x sama dengan 0. Makanya dia terputus. Tapi setelah x-nya lebih besar dari 0 atau x-nya kurang dari 0, dia ada hasil lagi, begitu ya. Kayak dia discontinue dan ini continue, begitu ya. Nah, fungsi logaritma alami itu domainnya itu 0, koma hingga dengan daerah hasil R sama dengan min hingga koma hingga. Oleh karena itu, Y sama dengan Fx sama dengan ln X memiliki inverse, ln inverse dengan domainnya. Kalau inverse-nya berarti domainnya kebalikan ya. Kalau tadi ln X domainnya itu adalah 0 sampai hingga, begitu ya. Range hasilnya min hingga sampai hingga, tapi kalau inverse dari ln itu range-nya jadi domain minta hingga sampai tak hingga, dan daerah hasilnya menjadi dan daerah hasilnya dari domainnya gitu ya. Domain jadi domain jadi range di inverse, dan range jadi domain ya di inverse gitu ya. Jadi kebalikannya. eh, Fungsi ln X atau logaritma natural hanya bisa menerima angka positif lebih dari 0. Ibu, kenapa? Kan domainnya katanya dari 0 sampai tak hingga. Ingat kalau apa namanya, eh, penulisannya dalam kurung seperti ini, nolnya itu tidak termasuk gitu ya. Kalau nolnya termasuk, maka penulisannya kayak gini. Ini dalam kurungnya eh, lurus seperti ini. Jadi 0 sampai tak hingga tidak sama dengan 0, tak hingga penulisan seperti ini ya. Kalau penulisan seperti ini nolnya masuk, tapi kalau penulisan seperti ini, kurung seperti ini, nolnya tidak termasuk. Makanya ln itu hanya bisa menerima angka positif lebih dari 0. Contohnya ln 1, 0 ln E, 1 ln 10, 2,3 dan seterusnya. Domain dan range. Domain yang boleh masuk tadi untuk ln itu adalah 0, hingga. Artinya X harus lebih dari 0. Tidak boleh 0 atau negatif. Dia tidak bisa. Dan range hasilnya itu antara minta hingga, hingga ya. Ini tuh. Sorry. Ini nanti minta hingga. Nah, minta hingga, hingga. Begitu ya. Jadi artinya hasil ln X bisa semua angka. Kalau domainnya harus ada syaratnya lebih dari 0, tapi kalau misalkan hasil ln X itu bisa negatif, bisa 0 atau bisa positif. Nah, sedangkan ini masih bahas ln-nya ya, belum inverse-nya. Kemudian sifat pentingnya, grafiknya selalu naik makin besar X, hasil ln X juga semakin besar. Karena selalu naik atau monoton positif, fungsi ini punya inverse. Kalau inverse kan salah satu syaratnya itu monoton gitu ya, monoton naik. Inverse dari ln X adalah eksponensial X ya. Makanya kita membahas eksponensial alami gitu ya. Kita harus membahas dulu logaritma alami karena eksponensial alami itu adalah inverse dari logaritma alami. Jadi ditulis Y sama dengan ln X. Kalau ada fungsi Y sama dengan ln X dijadikan inverse-nya, maka X-nya itu adalah eksponensial alami Y begitu ya. Nah,
Setelah dijadikan inverse, domain dan range-nya juga dibalik. Tadi seperti yang saya bilang. Untuk inverse, domain itu semua bilangan real ya. Jadi bisa negatif, nol, atau positif. Sedangkan range-nya itu hanya angka positif lebih dari nol. Jadi kalau ln X masuk positif keluar bebas, logaritma kalau tadi logaritma natural masuk positif keluar bebas, kalau eksponensial natural masuk bebas keluar harus positif. Jadi dibalik begitu ya, karena dia inverse-nya. Kemudian tadi ciri-ciri utama grafiknya hanya ada di kanan, X lebih besar dari nol, begitu ya. Grafik tidak ada di kiri, karena untuk di kiri itu X kurang dari sama dengan nol. Itu untuk ln ya, untuk logaritma natural. Kemudian lewat titik 1,0 ada titik 1,0 di mana X-nya 1, Y-nya itu nol gitu ya. Ada perpotongan begitu di sini. Kemudian grafiknya selalu naik, tapi makin lama makin lambat naiknya. Kemudian mendekati garis X sama dengan nol, tapi tidak pernah menyentuh, artinya tidak pernah menyentuh dan tidak pernah terjadi perpotongan, hanya mendekati saja begitu. Itu untuk apa ciri-ciri grafik logaritma natural eh, X gitu ya. Nah, kemudian tadi inverse dari ln disebut eksponensial alami. Jadi inverse dari logaritma natural dinotasikan sebagai eksponensial gitu. X itu eksponensial Y, di mana Y itu sama dengan ln X begitu ya. Jadi memang eksponensial itu kebalikan dari ln X gitu ya. Eksponen tadi eksponensial ln X, X-nya itu harus lebih besar dari nol. Domainnya itu harus lebih besar dari nol. Eksponensial ln X, X-nya itu harus lebih besar dari ln eksponensial Y sama dengan Y untuk semua Y. Jadi minta hingga sampai tak hingga gitu ya. Nah, fungsi dari ln X dan apa nih eksponensial X begitu ya adalah kebalikannya. Jadi fungsi itu ln X dan eksponensial X adalah kebalikan atau inverse dari ln X gitu ya. Nah, kalau misalkan ada X sama dengan eksponensial Y itu sama dengan ln X, maksudnya kalau kamu pakai logaritma natural, lalu dieksponensialkan balik lagi ke awal. Pun sebaliknya, kalau kamu pakai eksponensial lalu di logaritma kan juga balik lagi gitu ya. Contohnya seperti ini, eksponensial ln X sama dengan X. Misalnya X sama dengan 5, ln 5 itu 1,65. Maka eksponensial dari ln 5 itu 5 gitu. Ln 5 tadi kan 1,65. Jadi eksponensial ln 5 5. Balik lagi ke angka semula. Ataupun ln dulu baru eksponensial itu ya sama juga balik lagi ke semula. Misalkan Y-nya sama dengan 2. Eksponensial 2 itu 7,39. Logaritma dari eksponensial 2 ya 2 balik lagi ke semula. Seperti itu ya. Karenanya mereka grafiknya itu saling inverse gitu ya. Nah, inverse itu sudah kita bahas sebelumnya. Kalau grafik inverse itu kayak cermin satu sama lain, begitu ya, kayak dipantulkan gitu. Ini grafik Y sama dengan ln X dan ini grafik Y sama dengan eksponensial X. Nah, ada contoh soal. Diketahui ln X sama dengan 2. Tentukan nilai X, begitu ya. Fungsi inverse dari ln adalah eksponensial X. Maka berlaku sifat ln X sama dengan A, X sama dengan eksponensial A. Kalau misalkan ln X sama dengan 2, maka kedua ruas dirubah menjadi bentuk eksponensial. Jadi, maka X-nya itu sama dengan E pangkat 2. E pangkat 2 itu 7,39. Untuk itu X-nya itu adalah 7,39. Begitu ya. Kemudian,
Ini hasilnya ya, hasilnya itu sekitar 7,39. 7,39 itu dari mana? Dari 2,7 kali 2,7 karena E pangkat 2. Nah, E itu dari mana sih, Bu? E itu memang bilangan khusus dalam matematika seperti pi. Jadi nilainya sudah ada ketentuannya 2,71. Memang nilai E itu sekitar 2,71 sama kayak mirip-mirip kayak pi lah, sudah ada ketentuannya begitu ya. Eh, Kemudian diketahui contoh soal kedua, diketahui ln 3x min 2 sama dengan 2. Tentukan nilai x-nya. Tadi kan sudah ada prinsipnya bahwa ln A itu sama dengan B. Maka bisa kita berubah menjadi A sama dengan E pangkat B, begitu. Nah, kita misalkan A-nya itu adalah 3x min 1 dan B-nya itu sama dengan 2. Maka 3x min 1 sama dengan E pangkat 2, gitu ya. Maka 3x, karena kita mau nyari x-nya gitu ya, 3x, kemudian min satunya pindah ruas ke sini gitu ya. Kemudian x sama dengan E pangkat 2 plus 1 per 3. 3-nya pindah ke sini. Maka E pangkat 2 itu tadi 7,39. Maka X sama dengan 7,39 plus 1 per 3. Jadi 8,39 per 3. Jadi X itu sekitar 2,8. Gitu ya. Itu untuk contoh-contoh eh, soal eh, apa namanya mengenai eksponensial alami. Jadi kalau misalkan ada logaritma seperti ini, dicari nilai x-nya, bentuk dalam eksponensial alami. Itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.